Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Salsabila Cantika Putri dengan nomor NIM 25080574259 dari kelas 2025D Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Video ini adalah hasil observasi saya terhadap salah satu UMKM lokal yang ada di kota saya, yaitu Kedai Buttermilk. Video ini bertujuan untuk memahami teori-teori bisnis yang telah saya pelajari di kelas dapat diterapkan secara nyata oleh pelaku usaha UMKM di tengah perkembangan era digital saat ini. Berikut adalah video observasi saya. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan hasil observasi dari toko Buttermilk. Kedai Buttermilk berdiri sejak tahun 2019, didirikan oleh Kak Safitri. Kedai Buttermilk buka setiap hari Minggu di CFD Bantaran, Kota Madiun. Usaha ini berawal dari adanya pandemi COVID-19 yang dimana ada tren tentang kue mild crepes, dan akhirnya pemilik usaha menjual mild crepes dan berdiri hingga saat ini. Kini kedai Buttermilk sudah memiliki pelanggan tetap dan dikenal karena cita rasanya yang khas. Visi usaha ini adalah memberikan makanan yang lezat, bergizi dan juga terjangkau bagi semua kalangan. Sedangkan misinya adalah menjaga cita rasa dan pelayanan yang ramah terhadap pelanggan. Dalam kegiatan operasionalnya, Kedai Buttermilk telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara sederhana namun efektif. Perencanaan dilakukan dengan menyiapkan bahan-bahan segar setiap pagi sesuai perkiraan jumlah pelanggan. Pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas antara anggota keluarga. Pemilik usaha ini juga melakukan pengarahan langsung agar proses berjalan dengan cepat dan pelanggan puas. Kedai ini mengedepankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial, kejujuran dalam timbangan, transparansi harga, serta keramahan menjadi faktor utama yang membuat pelanggan merasa nyaman dan loyal. Dan ini adalah wawancara dengan pihak owner Buttermilk. Halo semuanya, aku Daniela. Jadi di sini aku bersama Kak Safitri selaku pemilik usaha dari Buttermilk. Dan di sini saya akan mewawancarai Kak Safitri. Halo Kak, permisi. Boleh minta waktunya sebentar ya? Untuk terkait bisnis Buttermilk. Jadi pertanyaan pertama, boleh nggak Kak diceritakan sedikit bagaimana awal berdirinya usaha ini? Awalnya setelah COVID, kayak ada zaman dulu tuh ada meal crab lagi hits banget, terus aku tuh mau coba bikin. Kebetulan aku pertama kali di Madiun yang jualan meal crab itu, terus aku coba ternyata ruame, habis itu lama-lama ya meal crab udah nggak hits lagi, aku ganti menu akhirnya sampai sebanyak ini. Iya Kak. Terus yang kedua, tantangan kakak itu apa dalam berdirinya usaha ini? Kalau tantangannya di CFD itu, misalnya kita awal tuh jualan harga sekian gitu ya, tapi kompetitor kita itu jualan di bawah itu dengan mungkin ya kalau kualitas sih nggak bisa bilang ya, mungkin ya karena itu tuh menjadi tantangan. Jadi kayak dulu tuh aku jualan milker di depanku tuh aku jual 15, di depanku tuh 10.000 ya gitu. Ya apa namanya tantangannya ya itu aja sih, sama biasanya kalau tanggal tua ya agak sedikit gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, kalau soal promosi, bagaimana cara kakak ini untuk menarik konsumen biar banyak yang beli gitu? Kalau kebetulan aku jualan cuma CFD aja, tapi kadang ikut untuk hari-hari lain tuh aku kayak open PO gitu. Terus ya apa dari mulut ke mulut teman-temanku itu aja sih, soalnya aku cuma jualan di CFD. Oke, pertanyaan yang keempat, apakah kakak itu pernah ikut pelatihan UKM dari pemerintah atau komunitas gitu? Pernah ikut yang apa kayak program pemerintah gitu yang free gitu, biasanya aku ikut diundang malah biasanya.
Untuk dari menu buttermilk sendiri, yang menu favorit orang-orang itu apa Kak? Yang biasanya laris kalau dibeli sama orang? Kalau sekarang ini biasanya dimsum yang paling laris. Dimsum mentai gitu. Yang paling laris. Jadi kesimpulannya adalah dalam berdirinya usaha ini, kakak ini dimulai dari hobi kakak yang mungkin suka memasak, lalu dengan adanya ide bisnis usaha, akhirnya kakak mendirikan Buttermilk ini. Iya. Kakak terima kasih Iya. atas waktunya, mohon maaf mengganggu ya kak ya. Ya, makasih. Struktur organisasi pada usaha ini masih bersifat garis langsung atau lini. Pemilik berada di posisi utama dan membawahi dua bagian utama, yaitu bagian produksi dan bagian pelayanan. Meski usaha ini berskala kecil, koordinasi berjalan lancar karena komunikasi dilakukan setiap hari secara terbuka dan kekeluargaan. Di era digital saat ini, kedai Buttermilk juga mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Foto menu diunggah ke Instagram dan pesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp bisnis. Langkah sederhana ini dapat membantu memperluas jangkauan pelanggan tidak hanya di sekitar kedai, tetapi juga melalui promosi dari mulut ke mulut di media sosial. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa kedai Buttermilk telah menerapkan teori-teori bisnis dalam praktiknya, mulai dari fungsi manajemen, struktur organisasi, hingga penempatan kewirausahaan dan juga etika bisnis. Hal ini menunjukkan konsep bisnis tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar saja, tetapi penting bagi UMKM kuliner seperti kedai Buttermilk. Sebagai saran, kedai Buttermilk ini dapat memperluas jangkauannya melalui GrabFood ataupun ShopeeFood. Di kedai Buttermilk juga memiliki menu yang diminati oleh semua orang. Salah satu menunya adalah dimsum mentai. Nah, itu tadi adalah video hasil observasi saya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata dalam penerapan teori bisnis, khususnya di bidang UMKM kecil maupun menengah pada sektor bidang kuliner. Saya, Danila Salsabila Cantika Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.